Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 Ilmu Bumi dengan anggota Muhammad Fatih Wahyu Apriansyah, saya sendiri, Fatan, Nike Kristabel, Ziani Desi, dan Farisya Sena yang akan mempresentasikan hasil diskusi problem based learning kami dengan lokasi yaitu Danau Toba. Topik-topik kami yaitu lokasi dan peta geologi, formasi dan jenis batuan, kandungan mineralnya, umur batuan, struktur geologi, lempeng tektonik aktif, dan hazard map. Pertama-tama ini adalah peta geologi kami yang kami gunakan yaitu peta geologi lembar Sidikaleng dan sebagian Sinabang di Sumatera untuk meninjau lokasi kami yaitu Danau Toba. Lalu untuk Danau Toba itu sendiri berada di Provinsi Sumatera Utara yang dikelilingi oleh 7 kabupaten yaitu Kabupaten Samosir, Kabupaten Toba, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo, Kabupaten Hambang Hasudutan, dan Tapanuli Utara. Untuk titik koordinat Danau Toba ini kisaran ada di 2,6 derajat lintang utara sampai 98,9 derajat bujur timur. Topografi Pulau Samosir adalah dataran tinggi atau level vulkanik tektonik yang menjulang tinggi dicirikan oleh permukaan yang berbukit gelombang dan terpotong-potong dengan ketinggian yang signifikan di atas permukaan Danau Toba. Struktur morfologinya dikendalikan kuat oleh tektonik, di mana Samosir berfungsi sebagai host block yang terangkat yang dibatasi oleh sesar normal. Hal ini menciptakan tebing-tebing yang curam. Di sini ada topografi dari bentuk kaldera. Kaldera Toba tidak menampilkan bentuk gunung api klasik dan juga sebagian tubuh gunungnya tertimbun oleh endapan. Terus ada topografi Danau Toba yang terletak pada bagian tengah kaldera. Pulau Samosir terletak di tengah danau dengan bentuk lonjong. Terus ada struktur kaldera yang terbentuk dari hasil beberapa tahun lalu dan pengaruh tektonik terhadap aktivitas magma Toba purba terjadi sejak 1,2 juta tahun yang lalu. Formasi batuan. Formasi batuannya adalah satuan lintas stratigrafi yang terdiri dari lapisan batuan dengan karakteristik serupa, seperti jenis batuan atau fasies, yang membedakannya dari lapisan di sekitarnya. Jadi, di peta geologi Danau Toba ini terdapat banyak formasi batuan yang dapat digolongkan berdasarkan jenis batuannya mereka. Yang pertama, jenis batuannya itu ada batuan sedimen dan metasedimen. Lalu yang kedua itu ada batuan beku ekstrusif. Nah, batuan sedimen ini adalah batuan yang terbentuk dari endapan material. Batuan metasedimen ini adalah batuan sedimen yang mengalami metamorfosis. Lalu yang terakhir, batuan beku ekstrusif ini adalah batuan yang terbentuk dari lava yang membeku. Jadi, formasi batuan yang tergolong dalam batuan sedimen dan metasedimen, yang pertama ada endapan aluvium, atau dapat diberi kode KIHA. Nah, endapan aluvium ini terbentuk pada kala Holosen dan terdiri dari kerikil, pasir, lumpur, konglomerat kipas, tanah di atom, dan koral. Dan kedua ada formasi Samosir atau diberi kode GPS, itu terbentuk pada kala Pleistocene akhir dan terdiri dari batu pasir tufaan, batu lanau, konglomerat, dan tanah di atom. Dan ketiga ada formasi Pluto atau diberi kode TMPPT, dia itu terbentuk pada kala Miocene awal dan terdiri dari batu pasir, konglomerat, batu lumpur, dan batu gamping. Lalu yang keempat ada kelompok tanpa militer teruraikan, dia itu diberi kode PUT, dia itu terbentuk pada kala karbon akhir dan terdiri dari batu sabak, filit, dan batu pasir metakuarsa. Dan kelima ada formasi Kualu, lalu diberi kode MTKS, dia itu terbentuk pada kala Permian akhir dan terdiri dari batu gamping. Lalu untuk formasi batuan yang tergolong dalam batuan beku ekstrusif, yang pertama ada pusat imun atau diberi kode KVE, dia itu terbentuk pada kala Pleistocene akhir dan terdiri dari dasit dan riolit. Dan kedua ada tufa toba atau diberi kode KVT, dia itu terbentuk pada kala Pleistocene awal dan terdiri dari tufa riodasit. Dan terakhir ada formasi gunung Haranggaol atau diberi kode TMPH, dia itu terbentuk pada kala Miocene tengah dan terdiri dari andesit, dasit, dan piroklastik. Lalu ini adalah batu-batuannya. Yang pertama ada dasit, bisa dilihat gambarnya semua di sini. Jadi yang pertama ada dasit. Dasit ini adalah lava kayak silika yang padat dengan cepat. Dan yang kedua ada riolit. Riolit ini terbentuk dari pembekuan dari lava yang kayak silika di permukaan bumi. Lalu yang ketiga ada andesit, itu terbentuknya dengan cara pembekuan dari lava intermediate di permukaan bumi. Dan yang keempat nih ada piroklastik, dia tuh terbentuknya dari material letusan gunung berapi yang beku menjadi fragmen. Lalu ada batu pasir tufaan, dia itu adalah sedimen klasik yang mengandung fragmen abu vulkanik atau bisa disebut tuff. Lalu yang keenam ada filit. Filit ini adalah batuan metamorfosis yang artinya dia tuh batuan shell yang termetamorfosis lebih lanjut. Lalu ada tufa riodasit, dia ini adalah material piroklasik dan abu vulkanik yang terpadatkan dan tersementasi.
Lalu ada konglomerat, dia ini adalah batuan sedimen. Dia itu batuan sedimen klasik yang mengandung fragmen abu vulkanik atau tuff. Lalu ada konglomerat, dia itu endapan di aliran puing pada kipas aluvial yang mengeras jadi sedimen. Lalu ada batu lanau, dia itu terbentuknya dari endapan partikel lanau dan lumpur halus yang terlitifikasi. Lalu ada batu gamping yang adalah mineral CaCO3 yang tersedimentasi. Lalu ada batu sabaknya adalah mineral lempung yang termetamorfosis. Dan yang terakhir ada batu pasir metakuarsa. Dan ini adalah batu pasir yang kaya akan kuarsa yang tersedimentasi. Oke, baik. Untuk kandungan mineral, di sini saya membaginya menjadi ketiga dasar pembentukannya. Yang pertama itu batuan beku ekstrusif, lalu ada batuan metasedimen, dan batuan sedimen. Yang pertama ada batuan beku ekstrusif, di sini ada batuan desit, tufariodasit, desit, dan riolit. Untuk mineral pembentukannya itu bervariasi dari mulai plagioklas, pyroxene, olivine, dan ambifol. Lalu untuk riolit di situ ada kuarsa, feldspar, biotit, dan hornblende. Lalu ada desit, itu ada kuarsa, alkali feldspar, plagioklas, biotit, dan muscovite. Lalu untuk tuff itu ada kuarsa dan feldspar. Lalu untuk yang selanjutnya di sini ada batuan metasedimen, yaitu ada batu sabak, batu filit. Nah, batu sabak itu terdiri dari mineral kuarsa dan muscovite. Lalu untuk batu filit itu ada kuarsa, muscovite, dan klorit. Jadi simpelnya buat batuan yang beku eksklusif itu terjadi karena ada letusan Gunung Toba 74.000 tahun yang lalu membentuk batuan magma yang membeku di atas kerak bumi. Lalu untuk batuan metasedimen itu terbentuk dari batu dasar awalnya yaitu batu sedimen, lalu karena terkena tekanan dan suhu yang tinggi, makanya itu berubah bentuk menjadi batuan metasedimen. Untuk selanjutnya di sini ada batu sedimen itu sendiri, yaitu ada batu konglomerat yang terdiri dari mineral kuarsa dan feldspar. Lalu konglomerat itu terdiri dari dari mineral kuarsa, feldspar, dan hematit, dan juga kalsit. Lalu ada batu pasir metakuarsa. Di sini ada mineral kalsit, feldspar, dan silika. Lalu yang terakhir ada batu gamping, yaitu dari mineral kalsit, dolomit, dan argonit. Jadi buat batuan sedimen itu sendiri terdiri dari berbagai macam mineral tercampur rata, lalu terdiri juga dari batuan random lainnya. Berdasarkan diagram umur batuan di paling kanan, umur batuan yang paling muda berada di bagian paling atas dan batuan lebih tua di bagian bawahnya. Untuk batuan yang terbentuk di era Kenozoik, yang pertama ada kode yang berawal dari huruf Q merupakan ciri dari batuan yang terbentuk di periode Quaternary. Jadi di sini ada batuan yang diberi kotak merah menunjukkan kode Kh atau endapan alluvium yang terbentuk pada kala Holosen. Lalu batuan yang diberi kotak biru menunjukkan QPS atau formasi samosir, dan KVI atau platimun yang terbentuk pada kala Pleistosen akhir. Dan KVT atau tufa toba yang terbentuk pada kala Pleistosen awal. Yang kedua ada kode yang berawal huruf T yang merupakan ciri dari batuan yang terbentuk di periode tersier. Jadi di sini ada batuan diberi kotak hijau menunjukkan TMVH atau formasi Gunung Haranggol yang terbentuk pada kala Miocene tengah. Lalu batuan yang diberi kotak merah muda menunjukkan TMPPT atau formasi Potu yang terbentuk pada kala Miocene awal. Selanjutnya untuk batuan yang terbentuk di era Paleozoik sampai dengan Mesozoik. Jadi di sini ada batuan yang diberi kotak ungu menunjukkan MTKS, formasi Kualu yang terbentuk pada kala Permian akhir sampai Triasik akhir. Lalu batuan yang diberi kotak biru muda menunjukkan PUT atau kelompok Tapanuli yang terbentuk pada kala Karbon akhir sampai Permian awal. Selanjutnya ada sumber utama dari struktur geologi Danau Toba yang didominasikan oleh kaldera raksasa hasil letusan seluruh vulkanik Gunung Toba yang kini terisi. Kaldera ini dikelilingi batuan metamorf dan sedimen Paleozoikum serta tertutup tebal endapan piroklastik yang terbentuk tertahan tinggi seringnya Danau Toba di bagian tengah akibat dorongan magma pasca letusan sehingga menjadi struktur utama yang sangat menonjol di dalam cekungan Danau Toba. Nah di sini ada 3 map yang dimana yang pertama sebelah kiri adalah Toba Basin Map, ada Toba Caldera Complex Max, dan Geological Map of Danau Toba. Selanjutnya ada struktur patahan dari struktur geologi yang dimana struktur patahan ini di kawasan Danau Toba kuat dipengaruhi oleh keberadaan sesar Sumatera yang merupakan sesar geser besar memanjang dari Lampung hingga Aceh, berperan dalam pengangkatan dan penurunan blok-blok batuan dan terlihat dari perbedaan ketinggian tajam antara daratan tinggi di pinggiran danau dan zona lebih rendah di bagian lembah.
Nah, selanjutnya dapat diketahui sesar dari struktur patahan yang pertama yakni sesar dengan arah kemiringan bila diketahui, yang dimana sesar ini ialah sesar yang pergerakannya vertikal jelas dan merupakan sesar normal, dan segitiga ini menuju ke arah blok yang bergerak relatif ke bawah. Simbolnya ialah garis tebal dengan segitiga kecil. Dalam sesar ini terdapat sesar normal dengan ciri garis sesar miring ke bawah dan sangat umum pada struktur residuum Samosir. Nah, selanjutnya yang kedua adalah sesar tidak tahu pasti atau kira-kira, yang dimana menunjukkan adanya indikasi sesar yang tidak dapat dipastikan secara langsung dikarenakan sesar selalu bersembunyi atau ditutupi oleh endapan. Simbolnya garis putus-putus. Selanjutnya ada lempeng tektonik aktif yang terdekat dengan Danau Toba, yaitu lempeng Samudra Indo-Australia yang berjarak sekitar kurang lebih 250 sampai 300 km di sebelah barat daya dari Danau Toba. Jenis batas dari lempeng ini adalah batas konvergen dengan mekanisme subduksi miring. Lalu interaksinya terhadap lempeng benua Eurasia adalah lempeng Samudra Indo-Australia bergerak ke arah timur laut dengan kecepatan pergerakan sekitar 50-60 mm. Di samping ini adalah ada peta gempa garis-garis sesar yang terbentuk di dekat-dekat Danau Toba. Selanjutnya adalah peta zona kerentanan likuifaksi Provinsi Sumatera Utara. Berikut adalah gambar petanya. Dan di Danau Toba itu sendiri itu termasuk ke zona kerentanan likuifaksi sedang, yaitu ada di barat daya Pulau Samosir dan barat laut Kabupaten Toba Samosir. Zona kerentanan yang dapat mengalami likuifaksi secara tidak rata dan struktur tanah umumnya rusak. Tipe kerusakan struktur tanah yang terjadi berupa pergeseran lateral, penurunan tanah, dan semburan pasir. Lalu selanjutnya ada zona tidak terentang likuifaksi secara umum di sekitaran Danau Toba. Lalu selanjutnya adalah peta sebaran tanah lunak Provinsi Sumatera Utara. Berikut adalah potongan dari daerah Danau Toba, di mana dari timur dari Pulau Samosir ini adalah Lempung Lunak. Sebaran umumnya menempati dataran pasang surut dan dataran aluvial danau dengan kemiringan lereng kurang dari 2%. Endapan umumnya berupa lempung, lanau, dan tempat-tempat terdapat pasir. Sifat fisiknya konsistensi sangat lunak, keluar di antara jari tangan jika diremas dalam kepalan tangan, sampai lunak, mudah dibentuk dengan jari tangan, dan lalu kompresibilitas tinggi. Indeks kompresi tercatat 0,81 sampai 0,94. Daya dukung umumnya rendah sehingga dapat berpotensi menimbulkan kendala dalam pekerjaan konstruksi berupa perosokan atau settlement. Untuk mitigasinya ada 4 poin yang kami bentuk, yaitu rekayasa bangunan tahan gempa, zonasi larangan bangun, stabilisasi lereng, fondasi dalam di tanah lunak. Untuk hazard map itu sendiri kami mengklasifikasikannya menjadi 4 potensi bencana, yaitu ada banjir, cuaca ekstrim, dan kekeringan, dan juga kebakaran hutan. Yang pertama, untuk banjir sendiri dapat dilihat dari petanya itu sendiri. Di sini tidak ada tanda-tanda akan mengalami banjir, namun terdapat faktor aktivitas manusia yang dapat menyebabkan banjir suatu saat nanti, yaitu yang pertama ada alih fungsi lahan, pengolahan limbah yang tidak teratur, terus ada penurunan daya dukung lingkungan. Untuk selanjutnya di sini ada cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim itu sendiri dapat dilihat di sini, tiap wilayah itu bervariasi tingkat kecenderungan hotspot levelnya. Di sini ada yang merah, ada yang kuning, dan juga ada yang hijau. Nah, cuaca ekstrim di Danau Toba itu telah menyebabkan air keruh, kemarau panjang, dan puluhan ton ikan mati. Ini ada kebakaran. Buat kebakaran itu sendiri di dekat Danau Tobanya sendiri itu tergolong rendah karena memiliki kelembapan udara yang tinggi, sehingga membuat vegetasinya itu terhidrasi, lalu tanahnya juga menjadi lembab, sehingga rendah potensinya buat terjadi kebakaran. Beda lainnya kalau di tengah kota itu tingkat kecenderungan untuk terjadinya potensi kebakaran tinggi karena berbeda kelembapan udaranya sama yang di dekat Danau Toba. Untuk kekeringan itu sendiri selanjutnya di sini rendah ya karena kebetulan dekat sama si Danau Tobanya itu sendiri. Indikatornya berwarna hijau. Untuk kesimpulannya di sini wilayah Danau Toba memiliki berbagai potensi sumber daya alam yang ditunjukkan sebelum-sebelumnya dari peta dan data geologi yang ditampilkan. Nah, dari sisi batuan daerah ini tuh tersusun oleh batuan sedimen, metasedimen, dan batuan magmatik. Nah, di sini tuh batuan-batuan tadi itu juga punya mineral yang khas di tiap-tiap batuannya. Untuk selanjutnya di sini secara keseluruhan pemahaman litologi mineral dan kondisi kerentanan lingkungan di daerah Danau Toba itu dapat membantu perencanaan dan pengelolaan wilayah yang lebih baik serta penggunaan sumber daya yang lebih tepat. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.